Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Said, dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, akan menjelaskan mengenai rancangan pembelajaran semester dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Psikologi Sosial Terapan. Jadi mata kuliah Psikologi Sosial Terapan ini adalah salah satu mata kuliah wajib dalam bidang studi atau program studi S1 Psikologi, yang mana mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu pengantar Psikologi Sosial. Mata kuliah Psikologi Sosial Terapan ini terdiri dari 3 SKS dan diajarkan untuk mahasiswa di semester 3. Nah, mata kuliah ini sebagai bentuk lanjutan dari mata kuliah pengantar Psikologi Sosial sebelumnya, itu harapannya yang pertama adalah dari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan bisa melakukan analisis gitu, dan mencoba memahami hakikat dari psikologi sosial terapan dan juga apa saja metode-metode yang digunakan dalam kerja-kerja riset dan bahkan intervensi di dalam psikologi sosial. Nah, kemudian yang kedua, pembelajaran ini juga diharapkan dapat membekali mahasiswa untuk mampu melakukan analisis terhadap isu-isu sosial yang sangat luas, yang berkembang di masyarakat, yang di situ membutuhkan sudut pandang, perspektif dari psikologi sosial agar bisa menyelesaikan persoalan sosial yang ada. Jadi dalam mata kuliah ini nantinya mahasiswa juga akan diajarkan untuk memahami dan menganalisisnya, termasuk bagaimana kemudian menawarkan solusi atas problem sosial yang ada itu dengan sudut pandang psikologi sosial. Dan terakhir, setelah mampu menganalisis dan kemudian mampu menawarkan solusi yang tepat atas problem sosial yang ada itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menerjemahkan hasil analisis dan penawaran solusinya itu dalam bentuk laporan tertulis, yang mana nanti laporan tertulisnya akan dibuat dalam bentuk artikel review literatur berdasarkan hasil analisis kasus dengan perspektif psikologi sosial terapan itu. Jadi itu 3 capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yang diharapkan akan bisa dijalani dan bisa dicapai lewat pembelajaran selama 1 semester dari mata kuliah ini. Nah, untuk referensinya, gitu, referensi dari mata kuliah ini yang digunakan itu saya pilihkan 3 referensi. Yang pertama yaitu buku dari Stead, Bung dan Rottenberger tahun 2008. Ini bukunya judulnya adalah Applied Social Psychology, Understanding and Managing Social Problems. Ini salah satu buku yang setelah saya pertimbangkan itu buku yang sangat baik gitu ya, untuk mahasiswa dalam memahami persoalan sosial itu dan bagaimana kemudian psikologi sosial terapan berperan di dalam menyelesaikan problem sosial tersebut. Kemudian buku yang kedua yang juga sangat penting untuk menunjang sebagai referensi perkuliahan mata kuliah ini adalah buku dari Semin and Fiedler tahun 1996. Judulnya adalah Applied Social Psychology, terbitan Six Publications. Walaupun ini buku lama tahun 96, tapi ini secara konten gitu, ini masih sangat relevan. Paling enggak untuk kita sebagai mahasiswa nantinya, mahasiswa itu bisa melihat gitu ya, dalam perkembangan sejarahnya gitu. Psikologi sosial ini concernnya, perhatiannya itu dalam hal isu-isu apa saja yang dalam buku pertama tidak ada, atau bahkan juga bisa saling melengkapi, melengkapi buku yang pertama tadi Stead dan kawan-kawan. Kemudian buku yang ketiga adalah buku dari Fatah Nurawan yang berjudul Psikologi Sosial Terapan dan Masalah-masalah Perilaku Sosial, yang terbit tahun 2011 gitu. Tapi ini ada terbitan yang lebih baru, namanya sosial ini ada terbitan yang 2011, dan ini bukunya berisi tentang isu-isu juga, masalah-masalah sosial juga yang di situ
analisis dengan menggunakan psikologi sosial perspektifnya. Ya. Sehingga ini juga bisa membantu mahasiswa untuk memahami bagaimana cara menganalisis dan cara menawarkan solusi atas problem sosial dengan perspektif psikologi sosial. Nah, kemudian untuk penilaiannya sendiri atau evaluasi belajar itu sendiri, di sini ada 4 komponen yang menjadi dasar untuk penilaian. Pertama dari presentasi kelompok. Jadi nanti mahasiswa akan dibagi menjadi 7 kelompok begitu untuk masing-masing kelompok nantinya mempresentasikan dan mendiskusikan satu topik atau satu isu sosial yang berkembang sesuai dengan topik yang sudah ditentukan gitu. Yang nantinya mereka akan melihat dari situ dan mencoba memahami apa saja faktor yang mempengaruhi problem itu dan bagaimana contoh-contoh cara penyelesaiannya yang menggunakan sudut pandang psikologi sosial gitu. Kemudian komponen yang kedua yaitu hasil tugas terstruktur. Nah, tugas terstruktur ini akan dilaksanakan mulai pertemuan ke-12, di mana di situ mahasiswa diminta untuk berkelompok 2-3 orang untuk kemudian mereka menentukan fokus permasalahannya atau isu sosial yang mau dibahas untuk dianalisis dan kemudian dipecahkan gitu ya, ditemukan solusinya dengan menggunakan perspektif psikologi sosial gitu ya. Yang nanti hasil akhirnya akan menjadi sebuah semacam artikel review literatur dan dikumpulkan sebagai tugas UAS. Kemudian ada komponen UTS ujian tengah semester dan untuk tugas tertulis yaitu review artikel jurnalnya jurnal psikologi sosial. Kemudian untuk UASnya ya adalah dalam bentuk artikel review literatur hasil dari tugas terstruktur. Dan komponen masing-masing untuk presentasi tadi 20%, kemudian tugas terstrukturnya 25%, kemudian UTS-nya 25%, dan terakhir UAS-nya jurnal semesternya adalah 30%. Ya, itu sekilas penjelasan mengenai FPS dari mata kuliah psikologi kedokteran ini. Semoga bisa menggambarkan konten materinya dan kemudian apa saja aktivitas yang akan dilakukan di dalam proses pembelajaran mata kuliah ini selama 1 semester. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, sehat fisik semuanya. Amin. Fisik sehat, sehat mental, sehat. Ya. Pastikan semuanya sehat mental dan sehat fisik ya. Oke ya. Jadi di pertemuan hari ini gitu ya, saya akan mengajak kalian mendiskusikan tentang psikologi sosial apa ya. Dalam mata kuliah yang memang namanya adalah psikologi sosial apa. Jadi kita perlu di pertemuan hari ini kita perlu memahami ya, apa sih psikologi sosial apa itu. Apa bedanya dengan mata kuliah sebelumnya yang sudah pernah kalian tempuh ya di semester sebelumnya mata kuliah apa? Psikologi sosial gitu ya. Nah, jadi apa bedanya? Dan apa hal yang paling membedakan ya. Nah, di sini kita akan coba pahami. Jadi kita akan memahami paling tidak ada 3. Yang pertama yaitu tentang definisinya, pengertian dari psikologi sosial terapan. Dan yang kedua tentang sekilas ya sejarahnya. Bagaimana psikologi sosial terapan ini lahir gitu ya. Termasuk nanti juga akan banyak berkaitan dengan kritik ataupun ya perkembangan dan kajian-kajian dalam psikologi sosial. Terus kemudian yang ketiga adalah tentang apa saja sih isu atau topik-topik yang menjadi fokus kajian gitu ya dalam psikologi sosial terapan. Oke, jadi 3 itu. Nah, kita awali dari ilustrasi pengantar dulu ya. Kalau kita kan ya ini saya pilihkan isu yang mungkin dekat dengan atau banyak kita ketahui lah kita soal
transportasi pribadi versus transportasi umum, gitu ya. Kita sudah sering ya melihat fenomena ini, gitu ya, bahkan mungkin pro kontra terkait ini, gitu ya. Nah, saya ingin tanya pertama ya, transportasi pribadi itu apakah memang layak dijadikan misalnya apa dengan keladinya dari persoalan misalnya yang terbaru kemarin persoalan polusi udara, apakah itu menjadi dengan keladinya transportasi pribadi? Iya, masuk ya? Ya. Kenapa? Dia punya pendapat? Gimana? Kenapa? Ya, Menurut saya kalau dalam polusi itu kan satu mobil cuma satu orang. Tapi kalau misalnya transportasi satu bis bisa 100 orang cukup. ya. Oke. Ini satu hal karena memang transportasi pribadi itu satu dengan ukuran polusi yang ya lebih banyak masalahnya karena cuma satu orang. Kalau 10 orang transportasi pribadinya masing-masing polusinya lebih banyak dibandingkan transportasi umum. Oke, itu ya, terima kasih. Nah, terus pertanyaannya kemudian, apakah memang transportasi umum itu menjadi solusi untuk mengatasi polusi udara tadi? Untuk mengurangi, ya nggak? Ya. Untuk mengurangi ya. Kenapa? Maksudnya Karena ketika kita menggunakan transportasi umum tetap ada, tetapi kan diminimalisir dengan ada sistem minimalisir ya, mengurangi. Nah, kira-kira apakah memang efektif nggak ya? Ini ilustrasi ya, ilustrasi pengantar bagaimana ternyata persoalan-persoalan yang terkait dengan transportasi semacam ini itu juga sebenarnya berkaitan dengan soal psikologis manusia ya. Dan maka dari itu sebenarnya di sini psikologi harusnya hadir, gitu ya, untuk ya turut menganalisis, memahami persoalan ini kenapa ini bisa terjadi dan bahkan sampai pada solusi apa yang seharusnya bisa diberikan. Nah, itulah makanya psikologi sosial, terutama kita kaitannya dengan psikologi sosial itu menjadi penting, gitu ya, untuk kita pelajari, kita terapkan. Gitu ya. Oke, selanjutnya ini, gitu ya. Nah, psikologi sosial terapan ya, sebagai sebuah subkajian dalam psikologi itu berangkat dari kita berangkat dari apa? Pembagian, gitu ya. Berangkat dari pembagian dalam ilmu pengetahuan. Sudah pernah dengar istilah ilmu murni versus ilmu terapan? Ini sebagian sudah, sebagian belum. Ilmu murni versus ilmu terapan. Yang akhirnya kemudian kalau ilmu murni melahirkan riset dasar dan akhirnya dalam konteks psikologi sosial melahirkan psikologi sosial murni. Kalau ilmu terapan melahirkan riset terapan dan dalam konteks psikologi sosial melahirkan psikologi sosial terapan. Tapi sih apa sih bedanya ilmu murni dengan ilmu terapan? Ya kan bayangkan apa? Ilmu murni itu ilmu seperti apa, ilmu terapan itu seperti apa? Mau berpendapat? Sama nggak apa-apa, kan kita belajar ya. Ya, kalau ilmu murni itu lebih ke kenapa misalnya kenapa hal ini bisa terjadi gitu. Mereka melakukan riset kenapa sih hal ini bisa terjadi. Sedangkan kalau ilmu terapan ini ada masalah ini bagaimana kita menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi kalau yang ilmu murni lebih ke why, kalau ilmu terapan ke how. How to solve gitu ya. Menyelesaikannya. Oke, sip, bagus ya. Ya, jadi ilmu murni gitu ya. Itu ilmu yang memang pure dalam riset-risetnya, dalam tujuannya, bahkan tujuannya gitu ya, adalah memang murni untuk ya menghasilkan pengetahuan yang mendasar tentang ya objek yang dia pelajari. Kalau dalam konteks psikologi berarti ada namanya psikologi murni atau psikologi sosial murni. Berarti kalau sebagai sumber berarti adalah ilmu cabang kajian dalam psikologi yang fokus mengkaji mengenai apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui mekanisme psikologis yang mendasar dalam diri individu ketika dia berada dalam lingkungan sosial.
Jadi murid ingin tahu kenapa, misalnya kalau kita dulu belajar di pengantar psikologi sosial ya, kenapa sih seseorang kok bisa atau mau ya, jadi seorang relawan bencana misalnya, dibayar nggak itu? Nggak dibayar. Dia dapat apa? Imbalan yang langsung apa? Yang dia dapat nggak ada kan? Dapat pujian juga belum tentu gimana? Walaupun motifnya mungkin ya biasanya dikenal sebagai seorang yang punya jiwa sosial yang tinggi, tapi kan belum tentu dia dapat imbalan dalam pujian dan sebagainya. Nah itu namanya perilaku apa? Menjadi relawan itu salah satu bentuk apa? Perilaku apa? Perilaku pro sosial. Maksudnya dari perilaku sosial apa? Perilaku sosial adalah perilaku yang dilakukan untuk membantu orang lain yang itu sifatnya menguntungkan orang lain dan apa? Dan apa? Keywordnya ada dua. Pertama menguntungkan ya orang lain yang dibantu itu. Kedua tidak apa? Dan tidak ada imbalan bawah. Ada, tapi kan enggak. Intinya enggak ikhlas juga. Tetap aja kan. Kalau yang paling itu adalah motif altruisme, empatik altruisme. Jadi saya membantu karena membantu itu baik. Selesai. Ya. Jadi ada yang paling ikhlas, ada yang sampai yang paling tersentuh. Motifnya. Nah itu contoh kajian dalam psikologi sosial yang sifatnya murni ya. Karena dari ilmu murni. Yang murni ingin tahu kenapa orang kok mau menjadi relawan, kenapa orang mau bergabung sosial. Kita ingin tadi penjelasan dasar secara umum, gitu ya. Nah, kalau ilmu terapan, ya fokusnya adalah ya gimana caranya agar bisa menyelesaikan masalah. Misalnya sekarang ada bencana, gimana cara kita agar suatu saat itu ketika ada bencana banyak orang yang mau turun ke lapangan untuk menjadi relawan. Karena menjadi relawan kan katanya panggilan, sih. Tapi kan tidak, artinya tidak semua orang akan terpanggil jadi relawan. Gimana caranya agar banyak orang yang mau jadi relawan. Fokusnya ke situ, cara penyelesaiannya seperti apa, gitu ya. Nah sehingga dari sinilah muncul pembagian ini. Jadi psikologi sosial terapan lahir dari pembagian ini, gitu ya. Nah ini, jadi kita ke sini pengertiannya. Di psikologi sosial terapan, kalau kita bisa bedakan dengan psikologi sosial murni adalah seperti ini. Psikologi sosial murni memang murni ingin memahami, gitu ya, memperoleh penjelasan dan juga teori dasar tentang perilaku sosial individu, gitu ya. Itu sedangkan kalau psikologi sosial terapan, ya, fokusnya adalah menerapkan konsep-konsep itu, teori-teori berdasarkan hasil riset yang ada dalam sosial dasar itu yang murni itu untuk ya, menyelesaikan, gitu ya, untuk menyelesaikan persoalan, gitu ya. Jadi fokusnya bukan cuma atau tujuannya bukan cuma deskripsi atau eksplanasi, rekayasa perilaku. Rekayasa itu kita mengupayakan perubahan kan, gitu. Perubahan yang menjadi dengan rekayasa tertentu, intervensi tertentu, gitu ya. Sehingga terjadi yang namanya ya pemecahan, solving, atau bahkan istilah lainnya pemberdayaan, dan juga ada istilah pengembangan masyarakat. Itu. Nah, kemudian ini peran teori dalam psikologi sosial terapan. Jadi kalau kita tadi sudah paham bahwasanya psikologi sosial terapan itu sangat berbeda dengan psikologi sosial murni ya. Maka kemudian peran teori itu apa dalam psikologi terapan? Kalau psikologi sosial murni justru ingin menghasilkan teori, gitu ya. Tujuannya psikologi sosial murni itu menghasilkan teori-teori dasar kan, tujuan tentang kenapa orang berperilaku sosial, kenapa orang melakukan agresi, kenapa orang melakukan apalagi misalnya social loving, kenapa orang melakukan obedience, kepatuhan, atau sebaliknya disobedience secara umum. Nah, sedangkan dalam konteks psikologi sosial terapan, teori itu justru
yang sudah ada gitu ya, digunakan untuk ini Mencari solusi. mulai dari understanding dulu ya, memahami, kemudian mencari solusinya, ya, mencari solusinya kemudian diterapkan, kemudian ya dievaluasi solusi itu apakah efektif dalam menyelesaikan social problem, masalahnya. Jadi lagi-lagi fokusnya adalah social problem dan memang problem solving, menyelesaikan masalahnya itu. Tapi dengan siklus ini, understanding, solution, kemudian evolution dan siklus ya. Ya. Jadi teori digunakan di situ. Kemudian dari segi profesi, ya kalau dari segi profesi, ya sebenarnya tidak ada pembagian yang tidak selalu pembagiannya seperti ini ya, dikotomi ini enggak. Tapi umumnya memang kalau yang umum itu fokusnya pada dunia laboratorium gitu ya. Jadi riset di lingkungan ya di ruang laboratorium gitu. Atau bahkan dosen-dosen biasanya karena fokus di dunia keilmuan, pengembangan keilmuannya. Sedangkan yang sosial terapan itu biasanya ke ranah yang memang praktiknya, jadi pengembangan kebijakan, menjadi aktivis di LSM misalnya gitu ya. Sehingga mereka berhadapan dengan persoalan itu langsung dan memang harus dituntut ya untuk menyelesaikan di pemerintahan, bahkan misalnya ya. Segi profesi, tapi ya tidak selalu seperti ini ya. Nah, kesimpulannya, jadi apakah psikologi sosial terapan itu? Ganti yang lain, siapa? Jadi psikologi terapan itu apa? Intinya, ya, silakan. Psikologi sosial itu, psikologi sosial terapan itu psikologi sosial yang fokusnya itu ke penyelesaian masalah, tidak hanya fokus ke teori tadi. Oke, ya. Ya sudah, ya intinya psikologi sosial terapan adalah cabang kajian dalam psikologi sosial gitu ya, yang fokus pada penyelesaian masalah. Walaupun langkahnya tadi prosesnya dimulai dari understanding dulu kan ya, memahami masalahnya dulu kan sebelum menyelesaikan. Ini siklus tadi understanding, kemudian solusinya apa, lalu itu kan kita terapkan, kemudian evaluation, evaluasi solusinya tadi efektif nggak? Kalau efektif pasti sudah hasil. Kalau belum efektif, jadi evaluasi kenapa? Apa yang menjadi tidak efektif? Sehingga jadi understanding lagi, dipahami lagi, pasti solusi lagi dan seterusnya. Itu siklus. Itu. Oke. Nah kemudian ini terakhir ya tentang kajian psikologi sosial terapan. Apa saja sih isu-isu atau topik-topik yang menjadi concern dalam kajian psikologi sosial terapan? Banyak sekali. Mungkin bagi kita, Pak ini kan misalnya soal impairing behavior dari perilaku, ya perilaku hidup yang tidak sehat lah, simpelnya gitu. Itu kan harusnya tugasnya orang keperawatan, kedokteran, gitu ya, pidana dan semacamnya gitu ya. Ngapain orang psikologi belajar itu? Karena lagi-lagi ini terkait dengan perilaku manusia kan ya. Kenapa orang memilih perilaku hidup yang sehat dan tidak sehat? Di psikologi itu kan di situ. Makanya ada namanya kajian psikologi kesehatan, health psychology. Dan banyak konsep-konsepnya, teori-teorinya, sosialnya itu juga berangkat dari konsep dari psikologi sosial. Untuk melihat dan memecahkan soal-soal terkait perilaku kesehatan, perilaku hidup sehat dan tidak sehat. Fisik ya, bukan sehat mental ya. Tapi terkait dengan psikologinya, ada banyak aspek psikologis dan nanti akan kita pelajari ya. Kalau kasih kelompok nanti kan kita bisa di kelompok ya. Dan perilaku ekonomi juga gitu. Jadi kita juga akan pelajari. Bahwa itu ada banyak aspek psikologisnya yang ini di bidang non psikologi tidak menjadi pertimbangan, tidak terpikirkan, atau bahkan dalam bidang psikologi sendiri di luar psikologi sosial tidak terpikirkan. Sehingga di sini kita coba eksplorasi sehingga kita punya wawasan kayak ternyata isu semacam ini iya ya
butuh peran dari psikologi. Kemudian isu lingkungan, isu hukum, kan ada psikologi hukum, psikologi lingkungan kalau kita nanti perdalam. Cuma di materi kita kenalan saja. Kemudian isu sosial politik terkait perilaku memilih. Di pertemuan minggu depan kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai metode penelitian dalam psikologi sosial terapan. Oke, baiklah. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.